Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang dan selamat malam bagi yang menyaksikan video ini. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Musa Putra akan mempresentasikan mengenai materi media grafis, yaitu mata kuliah media pembelajaran dan TIK yang diampu oleh Bapak Budi Kurnia MPD. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3, yang pertama yaitu Mutia Meisha Lafil, yang kedua yaitu Nur Hasanah. Dan materi yang akan kelompok 3 bahas yaitu mengenai 1. Pengertian media grafis, yang kedua karakteristik media grafis, yang ketiga macam-macam media grafis dan penerapannya, dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dari media grafis. Kita mulai dari pengertian media grafis. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta sehingga menarik dan diingat orang. Kemudian di sini ada pengertian media grafis menurut Asnawir M. Basyarudin Usman. Media grafis termasuk media visual yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima atau receiver, di mana pesan dituangkan melalui lambang atau simbol komunikasi visual. Selanjutnya, karakteristik media grafis. Media grafis termasuk media visual yang secara umum berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Ciri-ciri media grafis antara lain media grafis termasuk media 2 dimensi, sehingga hanya dapat dilihat dari bagian depannya media. Media grafis visual diam, sehingga hanya dapat diterima melalui indera mata. Sedangkan unsur-unsur media grafis sering disebut sebagai unsur-unsur visual yang terdiri dari titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, dan tekstur. Materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam media grafis dan penerapannya. Macam-macam media grafis yang pertama itu ada grafik. Grafik ini yaitu penyajian data berangkat melalui perpaduan antara angka, garis, dan juga simbol. Contoh penerapannya bisa diterapkan dalam pembelajaran matematika. Macam-macam media grafis yang kedua yaitu bagan. Bagan ini merupakan perpaduan sajian kata-kata, garis, dan simbol yang merupakan ringkasan suatu proses, perkembangan, atau hubungan-hubungan penting. Contoh penerapannya bisa menggunakan untuk pembelajaran PPKN. Contohnya tentang materi susunan organisasi yang ada di sekolah dan lain sebagainya. Macam-macam media grafis yang ketiga yaitu diagram. Diagram ini adalah suatu gambaran-gambaran sederhana untuk memperlihatkan hubungan timbal balik, terutama dengan garis-garis diagram. Nah, contoh penerapannya bisa menggunakan untuk pembelajaran matematika seperti pada contoh diagram yang ada pada gambar. Macam-macam media grafis yang keempat yaitu komik. Komik merupakan pembelajaran yang diharapkan mampu meningkatkan minat siswa untuk membaca, sehingga pada akhirnya siswa mampu meningkatkan hasil belajarnya. Contoh penerapan bisa digunakan dalam pembelajaran matematika, yaitu mengenai materi penjumlahan. Macam-macam media grafis yang kelima yaitu poster. Poster ini merupakan kombinasi visualisasi yang sangat kuat dengan warna dan pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian orang lewat. Nah, contoh penerapannya, guru bisa menugaskan siswa untuk mengamati poster tersebut. Lalu siswa diperintah untuk membuat karangan misalnya, atau bisa juga sebagai peringatan atau ajakan misalnya untuk rajin menabung, senantiasa membuang sampah, dan lain sebagainya. Macam-macam media grafis yang terakhir yaitu media gambar atau media foto. Nah, media foto ini yaitu gambar diam atau still picture. Artinya sajian visual dalam foto tidak bergerak. Nah, contoh penerapannya yaitu bisa digunakan pada pelajaran sejarah. Contohnya siswa mengamati gambar candi yang ada di Jawa Tengah misalnya, atau yang lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kelebihan media grafis. Yang pertama, dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disampaikan. Nah, dengan menggunakan media grafis dalam pembelajaran, membuat informasi yang guru sampaikan itu disajikan secara menarik, harapannya agar mudah diingat siswa. Yang kedua, dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik. Yang ketiga, pembuatannya mudah dan harganya murah. Yang keempat, memperbesar perhatian siswa. Nah, misalnya di dalam media grafisnya kita menggunakan warna-warna yang mencolok atau warna yang cerah. Otomatis ketika siswa melihat warna yang terang atau mencolok, itu akan membuat siswa merasa tertarik untuk membaca dan melihatnya. Yang kelima, membantu mengatasi keterbatasan siswa. Selanjutnya, kelemahan media grafis. Yang pertama, membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, terutama untuk grafis yang lebih kompleks.
Jadi, kita membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatan media grafis. Misalnya seperti ketika kita menggunakan media grafisnya berupa poster. Posternya kita buat dari karton, berarti kita harus mempunyai keterampilan menggambar. Dan jika posternya dibuat memakai perangkat laptop atau komputer, maka kita harus bisa menggunakan aplikasi-aplikasi untuk membuat poster. Yang kedua, penyajian pesan hanya berupa unsur visual. Nah, itulah dia presentasi dari kelompok 3 mengenai media grafis. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sebagai penutup ada satu pantun. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.